Ya, hari ini kita akan belajar tentang closing story, ya, bagian yang pertama. Nah, kemarin teman-teman saya sempat mendengarkan ulasan dari Profesor Renal Kasali ya, di akademisi dan juga praktisi bisnis sekaligus guru besar di UI ya. Dia menyatakan dalam bukunya yang berjudul Disruption ya, bahwa di era abad masuk 21 ini ya, akan ada banyak ya, dan sudah kejadian ya, pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang ya, atau dengan sendirinya mulai meredup ya. Antara lain disebutkan contohnya penjaga portal tol ya, sekarang udah nggak ada ya, semuanya diganti mesin ya. Kemudian teller banking ya udah mulai hilang ya, diganti dengan mesin ATM yang bisa setor tunai dan tarik tunai. Nah, retail mulai berguguran ya, karena digantikan semua dengan namanya online ya, semuanya serba online. Dan yang menarik ketika saya dengarkan lah, ada satu profesi yang nggak bisa tergantikan, yaitu salah satunya agen asuransi. Jadi berbahagia teman-teman ya, walaupun di era zaman dulu ya sama zaman sekarang, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang dibutuhkan ya, karena untuk jualan asuransi nggak bisa pakai mesin ya, kita mesti ngomong. Nah, dia sebutkan sih salah satunya kenapa agen asuransi itu bertahan, karena agen asuransi itu adalah seorang storyteller ya, orang yang bercerita. Nah, pagi ini kita akan mendapatkan beberapa bagian cerita ya, storytelling kita yang merupakan sebenarnya semacam bagian dari HO ya, handling objection ya, bagi BBE ya. Nanti kalau misalkan ketemu nasabahnya ada keberatan, nah bisa pakai cerita-cerita seperti ini teman-teman ya. Karena cerita-cerita ini sebenarnya kita sedang ngomongin calon nasabah, tapi pakai satu cerita atau satu perumpamaan ya. Ya, saya ingat persis ya di Alkitab ya, Tuhan Yesus selalu memberikan cerita itu dengan parabel, perumpamaan, karena bisa dicerna dan gampang. Ya. Oke, cerita yang pertama yaitu yang berjudul nasi sudah menjadi bubur. Ya, ini memang satu istilah ya. Nah, maksudnya apa sih nasi sudah menjadi bubur ini ya? Ada seorang nasabah, calon nasabah tepatnya, datang kepada saya, dia ngotot ya mau ambil asuransi sakit kritis dan rawat inap. Nah, sedikitnya saya kaget juga sih. Ya, kenapa? Padahal dari awal-awal saya prospek, ya, itu nasabah itu bahasa Sundanya itu kekeh ya, ngotot ya, nggak mau ngambil asuransi sakit kritis dan rumah sakit. Ya, saya ngambilnya asuransi jiwa saja. Terus saya tanya dong, alasannya kenapa Pak? Lalu dia bercerita, ya dulu ya, bekas atasannya selalu bilang, ingat ya, biasanya kalau dalam satu pekerjaan yang corporate itu atasan selalu didengar ya. Ingat ya, beli asuransi itu hanya asuransi jiwa saja. Kenapa? Karena semua orang pasti mati. Tinggal waktunya aja kapan gitu ya. Nggak perlu beli penyakit kritis ya, rumah sakit ya, apalagi itu. Karena kenapa? Ya kalau kita sakitnya ringan ya bayar sendiri bisa. Loh. Tapi kalau sakitnya berat, misalkan kena cancer gimana? Ya udah mati aja nggak usah diobatin. Itu ngabisin duit katanya. Ya. Terus dia berlanjut ceritanya. Seminggu yang lalu dia besuk nih mantan mantan atasannya nih di sebuah rumah sakit di Jakarta teman-teman ya. Ternyata atasannya ini dokter kena penyakit kanker usus. Nah, terus pada waktu besuk itu si mantan bosnya ini bilang kepada ini calon nasabah ini ya, tolong ya dengan berbisik pelan teman-teman ya, tolong ya bilang sama anak saya supaya diusahakan saya balik dirawat di
Singapura saja. Saya masih ingin banget sembuh. Singkat ya pesannya ya. Terus ketika keluar ruangan ya teman-teman ya, si calon nasabah ini panggil itu anaknya yang jaga ya. Dia bilang, "Papa kenapa?" Terus anaknya menjawab, "Papa mau sembuh Om, tapi kami sudah tidak punya uang. Beberapa aset keluarga sudah terjual, rumah, mobil, aset semuanya. Dan beberapa bulan yang lalu berobat di Singapura, keluarga sudah menghabiskan uang 2,4 miliar, kata anaknya. Lalu calon nasabah ini mikir, ya, apa yang dikatakan bosnya itu ternyata cuma sekedar bicara, teman-teman. Ya, mana yang akan dipilih? Ya, bicara atau fakta? Nah, ini bisa ceritakan ke nasabah. Oke, selanjutnya cerita yang kedua. Cerita yang kedua yaitu pembukaan jam 12. Ya. Kalau teman-teman seringkali ya prospek kepada suami atau istrinya, ya terutama WE ya, kan suka dibilang ya, oke ini bagus ya, tapi saya tanya istri saya dulu. Istri saya adalah Menteri Keuangan, jadi saya mesti nanya dulu, dia setuju enggak? Nah, kalau prospeknya kita ke istrinya, ya biasanya suka nanya, saya tanya suami dulu, suami saya kan yang kerja, saya kan nggak bekerja, dia setuju enggak? Nah, sering ya kita mendengar ya, dan kita mendapatkan alasan dari calon nasabah seperti ini. Ya, sebenarnya solusinya gampang ya, prospek pada waktu mereka berdua ada, sehingga nggak bisa nolak, nggak bisa kasih PHP kemana-mana ya. Tapi kalau ini terjadi, teman-teman ya, misalkan nasabahnya bilang, saya mau tanya istri atau suami dulu di rumah, boleh ya? Nah, apa jawaban kita sebagai konsultan ya finansial mereka ya, atau calon agennya mereka ya? Tentu kita akan jawab, boleh sekali ya. Saya setuju sekali Pak, Bu ya. Kalau Bapak Ibu mau menanyakan kepada pasangan untuk mendapatkan proteksi yang bagus seperti ini. Oh iya ya gitu. Nah, apakah itu sudah selesai begitu teman-teman? Saya itu bubar? Enggak ya. Kita sebagai calon agent, kita mesti ngomong seperti ini teman-teman. Ya, Pak, Bu, ya, tentunya manfaat yang bagus ini Bapak sudah setuju. Ya, dari yang saya jelaskan ini, ya, tentunya Bapak atau Ibu tergantung prospeknya teman-teman ya, itu sangat bagus ya untuk masa depan ya, menghadapi resiko-resiko ke depannya. Pada dasarnya Bapak atau Ibu nggak keberatan kan? Ya. Kalau nasabah, iya betul, saya udah setuju sih. Nah, kita sebagai agent bisa mengatakan nih, supaya tidak bolak-balik Pak. Bolak-balik itu maksudnya nanti ketemu lagi, bikin janji temu ya. Biasanya janji ketemu kedua itu kadang-kala teman-teman, kadang-kala agak susah. Makanya kita selesaikan di situ. Ya, supaya tidak bolak-balik Pak, kita selesaikan saja ya administrasinya. Tolong ya, Bapak kan percaya sama saya bahwa pengajuan ini nanti akan saya simpan. Ya. Nanti ya, ketika Bapak atau Ibu ya, bicara dengan suami atau istri, ya, bila ya, jam 12 ya, jam 12 siang ya, mestinya ini misalkan prospeknya jam 10 pagi atau ya jam makan pagi ya biasanya ya. Nah, jam 12 siang ya nanti ya, kalau tidak ada kabar ya, itu bisa jam 12. Kalau misalkan kita prospeknya sore atau malam, kita ngomongin jam 12 besok ya teman-teman ya. Bila jam 12 besok ya Bapak Ibu ya tidak menghubungi saya, berarti istri atau suami itu sudah setuju. Saya bisa izin untuk saya submit aplikasinya. Tetapi bila Bapak Ibu telepon kepada saya mengatakan tidak setuju, ya saya tidak akan submit. Dan percaya teman-teman ya,
biasanya nasabah itu nggak telepon lagi, berarti setuju ya. Tapi jangan ini teman-teman ya, kita minta uang premi pertamanya ya, jangan lupa ya. Udah janjian seperti itu, nggak diminta kartu kredit atau premi pertama juga nggak bisa submit. Ya, kita langsung sodori iPad kita. Ya, ini kalau misalkan offline ya teman-teman. Pak, Bu, sesuai KTP ya, langsung begitu. Biasanya nasabah langsung ngerti sesuai KTP itu maksudnya apa. Tanda tangan teman-teman ya. Ya, itu bahasa yang kita gunakan ya. Kalau ngomong tanda tangan kadang-kala agak riuh ya. Tapi kalau sesuai KTP udah pasti. Jadi artinya supaya tidak dipingpong bolak-balik ya, kita selesaikan di situ. Nah, biasanya ini 70-80% biasanya closing ya. Karena dia udah setuju ya. Nanya istri atau suami itu sekedar menunda aja teman-teman ya. Tapi kita udah kunci ya dengan kata yang itu tadi. Nah, ini cerita yang kedua. Cerita yang berikutnya, nah ini favorit ya. Kisah si Inem. Ya, kisah si Inem. Alkisah dikisahkan ada seorang engkok-engkok ya, sama istrinya itu adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha toko bangunan yang rajin banget ya. Rajin banget, pagi-pagi sudah buka, kadang tutupnya pun juga agak-agak sore gitu ya. Nah, suami istri ini ya, saking rajinnya pasti duitnya ngumpul ya. Nah, suatu ketika dia didatangin seorang agen asuransi. Agen asuransi itu biasa ya, market survei, repro, dan sebagainya. Nah, suaminya ini sebenarnya sudah setuju ambil. Tapi istrinya melarang, enggak, ngapain beli asuransi. Mending dibuat beli ini, nambah modal dan sebagainya. Asuransi pun kita nggak sakit kan rugi. Nah, jadi artinya istrinya nggak setuju. Ya. Akhirnya nggak berhasil ya, nggak closing gitu ya, nggak closing ya, mereka tetap seperti itu ya. Waktu berjalan terus ya, jadi sebenarnya istrinya itu sangat ya dalam tanda petik pelit ya terhadap dirinya sendiri. Waktu berjalan terus, akhirnya ya nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Tiba-tiba sang istri ini kena yang namanya sakit kanker, ya, kanker ovarium stadium 1. Nah, waduh, kaget dong ya. Kita makannya udah jaga, ya berusaha makan yang nggak aneh-aneh. Tapi namanya sakit, namanya hidup, kadang nggak sesuai pesanan ya teman-teman ya. Kita pesanannya sehat sampai tua nanti nggak pernah sakit, tapi hidup kadang-kala seperti itu. Sudah dijaga-jaga bisa kena juga. Namanya penyakit kadang datang tidak pernah permisi ya teman-teman ya. Nah, karena saking ngiritnya nih istri, udah kita nggak usah dokter, kita pakai herbal saja. Nah, obat herbal kata Shinsei itu manjur. Nah, dipakailah obat herbal. Ya. Tahun kemudian, ternyata bukan sembuh. Ya, kankernya berlanjut stadiumnya menuju stadium kedua. Wah, bertambah ya. Istri masih mau irit juga teman-teman ya. Ya, lalu supaya lebih irit, nah kita kayaknya kalau ke dokter pasti ini macam-macam banyak ya. Si contoh Rangga itu habisnya sekian ratus juta, sekian miliar, saya nggak mau lah harta saya yang kumpulin kok pindah ke rekening dokter gitu kan. Akhirnya dia berobat ke paranormal. Banyak ya paranormal yang hari-hari ini pengen bisa ngobati ini cepet ini. Tapi ternyata juga nggak sembuh juga teman-teman ya. Ya, uangnya semakin banyak terkuras ya, tapi kankernya berlanjut ke stadium 3. Nah, pada saat itulah sang istri menyesal ya. Kenapa dulu waktu ditawarin ya sama agen asuransi dia nggak mau ambil. Akhirnya ya si istri memutuskan ke rumah sakit ya. Demi menghemat pengeluaran, sang istri akhirnya memilih jalur BPJS. Ya, BPJS ya lebih baik ada daripada nggak ada ya. BPJS ya.
Tapi tahu sendiri ya teman-teman, kalau BPJS itu semuanya serba ada aturannya, ya, ngantri, kemudian segala macam ya. Karena kelamaan ngantri dan jadwal pengobatannya juga mundur-mundur terus ya, akhirnya sang istri ini keburu meninggal, teman-teman. Keburu meninggal. Nah, 3 bulan waktu berlalu, ya, ada karyawannya ini ya teman-teman, yang ini nggak tahu yang Inem yang mana ini. Ya, bisa pilih lah ya. Nah, si Inem ya memberikan perhatian sedikit ekstra kepada bosnya yang laki, mengenai nanya jam makan dan sebagainya ya, biasa ya. Nah, akhirnya sang suami memutuskan dan menetapkan hati untuk diambillah si Inem itu jadi pengganti istrinya. Pengganti istrinya. Nah, si Inem penampilannya beda ya. Dari pelayan toko, wah sekarang keren, jadi bos kan. Rambut mulai diganti, ya, dandanan juga beda, ya, tampilan juga beda. Nah, si Inem ini akhirnya mikir, ya, wah ternyata bos saya, ya, mantan istrinya itu kerja keras, menghemat luar biasa, sebenarnya menyediakan ya hartanya bagi si Inem. Waduh, ini tragis banget ya. Bos yang kerja keras, tiba-tiba Inem yang dapat durian runtuh, teman-teman ya. Akhirnya si Inem panggil, itu ada ide, wah kalau bosku dulu nggak mau panggil agen asuransi, panggillah itu agen asuransi, dipanggil, lalu suaminya dikasih UP yang gede, dia juga ambil semuanya ya, karena dia nggak mau kejadian yang sama terjadi. Ya, kira-kira teman-teman mana yang lebih pintar ya, mendiang istri bos atau Inem si pelayan? Ini HO ini digunakan kalau misalkan ke bos-bos itu yang nggak mau ambil. Hati-hati ya. Pertama kita kalau kita prospek ya, seringkali kepada istri sih kita ngomong, ya yang harus kita punyai ya sebagai istri itu punya asuransi sendiri. Ya, suami harus kasih UP yang gede. Ya. Nah, amit-amit masuk rumah sakit, nah nggak perlu yang apa yang kita kerjain ya puluhan tahun bisnis atau kerja pindah ke rekening dokter atau rumah sakit. Ya, inilah si Inem yang luar biasa ya. Yang terakhir ya, dalam hari ini yang terakhir yaitu kalau misalkan kita ketemu nih ya kepada calon nasabah, oh saya sudah di cover dari kantor, full cover. Ini biasanya kalau kita prospek ke level manajerial ke atas ya, atau GM dan sebagainya ya. Oh saya udah full kantor Pak, asuransi saya semuanya dibayar ya. Waduh, kadang-kala kalau ketemu gini ya dalam hati saya, waduh emangnya kantornya kayak apa sih bisa bayar semuanya gitu ya. Nah sebetulnya ini ada satu direktur ya, ternyata ya ketika ditanya udah asuransi kantor, dalam satu rapat dia ya sekali lagi ya nggak ada angin nggak ada hujan terkena stroke ya, stroke ya, karena dia levelnya adalah direktur ya, dia berobat ke luar negeri ya, katakanlah misalkan ke Singapura ya. Waduh, karena stroke ini ya separuh badannya kan lumpuh ya, biasanya stroke kan gitu ya, tangan kaki tangan bisa nyilang ya kalau stroke-nya itu otak kiri ke tangan kanan atau sebaliknya otak kanan ke tangan kiri ya, nyilang ya, biasanya seperti itu. Nah, berobat di Singapura itu semua pengobatannya dibayar full sama perusahaan. Semua pengobatan ya ditanggung oleh kantornya. Sampai namanya stroke. Ya, stroke itu satu penyakit yang sebenarnya apa ya? Hidup tak mau mati pun segan gitu. Jadi setengah hidup lah gitu ya. Hidup kan ngerepotin yang sehat sebenarnya. Sakit tapi ngabisin duit, itu stroke. Nah, setahun kemudian berlalu ya, kondisinya semakin memburuk. Ya, namanya penyakit kadang-kadang gitu ya, ada yang bisa sembuh, ada kadang buruk ya. Nah,
dan dia cuma bisa berbaring di ranjang, udah lumpuh ya. Lalu ya, yang 100% itu tiba-tiba HRD-nya ya bicara kepada istri. Dia bilang gini, saya tahu ya Bapak adalah tokoh di perusahaan yang sangat loyal. Ya, melalui jasa Bapak ini perusahaan telah berkembang secara luar biasa. Tapi mohon maaf, maaf sekali ya Bu ya. Saya hanya menyampaikan pesan. Saya ini hanya messenger yang menyampaikan pesan, menjalankan tugas saja untuk memberitahu bahwa mulai bulan depan perusahaan sudah tidak bisa menanggung biaya pengobatan Bapak lagi. Kira-kira kalau teman-teman sebagai istrinya gimana? Waduh, kaget ya. Ini gimana ya? Pastilah di Singapura berapa pengobatannya, tahu sendiri ya. Mendengar cerita itu si istri langsung sedih dan kecewa. Aduh, berpuluh-puluh tahun nih berjasa kepada kantor. Kantor baru bayar setahun sudah mau stop. Ya. Tapi emang seperti itu keadaan teman-teman ya. Kemudian akhirnya dibawa pulang. Pulang ke Jakarta, ya, berobat dengan seadanya. Ya. Karena mau nggak mau, karena pengobatan sendiri juga aset mulai satu persatu dilego. Ya. Tapi nggak kunjung sembuh. Ya. Akhirnya sang direktur ini hanya bisa di kursi roda, ya, tiap harinya cuma bisa merenung. Ya. Merenung. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa ini terjadi pada keluarga saya? Karena selama masa menjabatnya, dia kekeh nggak mau ambil asuransi. Sudah berkali-kali ditawarin. Ya. Dari yang dia kenal sebagai saudara, teman dekat, semua ditolaknya. Karena dia merasa kantor, asuransi kantor sudah cukup. Saya sama keluarga di cover semua. Tapi kenyataannya kadang-kala emang bercerita lain ya teman-teman ya. Endingnya ya seperti ini. Namanya asuransi kantor itu walaupun ngakunya itu unlimited, tapi sebenarnya limited. Yang unlimited itu hanya ASCPP. Itu bisa di-cover sampai usia 99. Jadi tetap ya teman-teman ya, walaupun ketemu orang yang seperti ini ya, kita bisa berkata, Pak, boleh saya tanya nih, apakah penting mengambil asuransi pribadi di saat masih sehat, walaupun masih ditanggung dari kantor. Ya, setelah kita cerita, kita ngomong begitu. Biasanya akan mikir teman-teman ya. Akan mikir panjang itu orang yang seperti itu. Nah, ini adalah cerita-cerita ya, storytelling yang bisa kita ceritakan kepada nasabah. Ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah ngomong sama mereka, tapi pakai cerita. Ya. Pakai cerita ini kita bisa menceritakan betapa pentingnya kita punya proteksi ya, asuransi yang luar biasa terutama dari Allianz. Ya. Itu ya, thank you. Ya, istri saya mau nambahin, silakan maaf. Nah, teman-teman, by the way, ini kumpulan cerita yang dikumpulkan kepada Pak Richard ya, teman-teman. Dari BPBP juga nih, dari Mas Isa, Miss Lia dan Mas Isa, dan beberapa teman-teman ya. Nah, dalam hal ini saya rindu teman-teman ingin memberikan penguatan kepada kita semua, baik teman-teman sebagai BE maupun BP, bahwa jangan putus harapan ya teman-teman ketika teman-teman sudah prospek tapi nggak closing. Nah, bisa lewat cerita ini kan ya. Tetapi bila apalagi kalau teman-teman prospek teman deket gitu ya, kok nggak mau masuk ya sama saya gitu. Nah, percayalah teman-teman, apa yang kita tabur itu pasti tidak sia-sia teman-teman. Percaya deh, itu yang saya rasakan banget ya. Nah, dari kumpulan cerita ini ya, kalau boleh saya ambil kesimpulan ya teman-teman, pasti ada dua hal yang akan terjadi ketika kita prospek ke Calnas, terutama bagi calon nasabah yang belum mau ambil ya. Pasti ada dua hal dari perenungan saya ya kemarin-kemarin, kalau kita prospek, kenapa kok
teman dekat nggak mau ambil, kenapa kok belum closing gitu, padahal kita udah HO, udah pakai cerita-cerita itu. Nah, saya ingin beri penguatan ya pada teman-teman bahwa dua hal ini yang pasti akan terjadi, yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan nasabah yang siap menjadi nasabah, teman-teman. Nah, kenapa siap? Karena uangnya sudah ada, terus atau contoh mendengar pengalaman dari teman-teman mereka atau tetangga. Contoh nih, ini cerita juga ya terkait dengan cerita. Ada waktu dulu kita prospek ya, teman gereja, terus kan gak mau ambil. Nggak taunya ya teman-teman, dia dengar tetangganya tiba-tiba kena jantung, jatuh, sakit, terus nggak ketolong teman-teman. Langsung loh dia nyari-nyari kita. Pak Abram, tolong dong ke rumah. Yang Pak Abram jelaskan itu, boleh dong kami mau ambil seperti itu. Nah, itu adalah nasabah yang siap ya teman-teman. Jadi kalau nasabah udah siap, kita juga nggak kena persistensi. Kalau misalkan mendadak, kalau kita waktu itu timingnya memang nggak tepat untuk closing, jangan putus harapan teman-teman. Pasti ada cerita nantinya dan mereka siap menjadi nasabah. Nah, contoh lagi ada juga nasabah corporate ya teman-teman. Ketika waktu itu kami prospek bosnya ya, terus dia bilang kita sarankan boleh kalau mau ambil buat karyawannya ya, BP1, BP2 udah kita lakukan, terus dia udah ambil ya asuransi sama kita udah cukup maksimal karena dia bos, lalu kami tawarkan karyawan-karyawannya ya. Terus waktu itu belum closing teman-teman. Nggak lama ya teman-teman dia dengar berita dari temennya yang bos juga ya, tiba-tiba supirnya kecelakaan. Nah, keluarganya nuntut teman-teman, nuntut sama si bos ini, temennya ini ya, yang jadi bos juga, minta ratusan juta. Wah, teman-teman saat itu langsung mereka cari kami loh. Pak, tolong ke rumah deh Pak, gitu. Saya mau yang Bapak tawarkan buat karyawan boleh. Nah, jadi teman-teman, karena kalau kita belum closing, maksudnya kita jangan putus asa. Karena pasti kita akan mendapatkan nasabah yang sudah siap jadi nasabah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita teman-teman closing terus belum ketika teman-teman prospek belum closing, nah kita akan dapatkan juga nasabah yang benar-benar tidak siap jadi nasabah kita. Artinya apa? Alias ditolak teman-teman oleh Allianz. Ini waktu dulu ya saya teringat banget, ini menjadi cerita bagi BE tim saya ya. Kalau misalnya BE lagi hopeless, nggak closing gitu ya. Waktu dulu awal-awal kita juga jadi BE ya kan, aktivitas ada dulu saya ingat banget kami prospek wakil kepala sekolah ya. Nah pada waktu itu kalau dilihat secara kemampuan bisa gitu ya, intinya nggak closing, malah agak ngenyek ya gitu, ibaratnya orang Jawa bilang menghina gitu ya. Ya udah kita dengan berhati besar ya, akhirnya kita nggak closing, pamit ya. Nggak lama teman-teman, 6 bulan kemudian saya ingat banget ya, kami lagi belanja di Super Indo, dia teriak-teriak manggil saya, misteri gitu. Waduh, saya lupa loh waktu itu misteri datang ke rumah, saya lupa minta nomor HP-nya gitu. Terus kenapa mami gitu, saya bilang juga karena anaknya juga murid saya ya, jadi manggilnya juga mami walaupun sesama guru ya. Ya kenapa mami? Itu loh Miss, dulu waktu misteri tawarin boleh deh, saya mau masuk berapapun saya bayarkan preminya. Nah terus nggak lama suami saya samperin ya, suami saya kan ya kadang rada tegas gitu ya, dia langsung to the point, dia katakan kenapa mami, apa suami sudah sakit? Terus dengan nunduk ya, dengan menundukkan kepala dia bilang, iya sih sudah kena tumor anus. Aduh kan. Terus, sorry, biar mau bayar berapapun ya, kata suami saya, nggak bisa, kami nggak akan bisa bantu. Padahal ya waktu kita prospek ya teman-teman, dia katakan, ya ngapain masuk sama misteri, saya punya saudara juga agent gitu katanya ya. Terus minta bantuan aja sama saudara mami gitu kan ya. Terus saya bilang, ya udah saya katakan bahwa ya itulah, saya bilang bahwa kita selagi asuransi itu ada syarat dan ketentuannya, terutama ketika sehat
yang penting tuh harus segera masuk. Nah, itu adalah kategori nasabah yang tidak siap, teman-teman, yang tidak bisa ditolong lagi. Namun dampaknya kalau kita ketemu yang seperti itu bukan berarti kita syukurin ya, teman-teman. Kita seharusnya lebih empati. Makin empati, makin punya hati. Wow, ternyata saya ini benar-benar ya jalanin misi mulia loh di bisnis ini gitu. Nah, inilah teman-teman yang saya rasakan banget, ini yang jadi penguatan saya kepada tim juga ya. Kalau belum closing, saya katakan bahwa pasti ada dua hal ini. Kita akan ketemu nasabah yang benar-benar siap menjadi nasabah yang benar-benar tidak siap, tidak bisa jadi nasabah. Jadi jangan putus harapan, jangan baper, jangan sedih gitu ya. Nah, kalau kita ketemu dengan nasabah yang tidak siap jadi nasabah alias ditolak oleh Allianz ya, kita nggak boleh syukurin, nggak boleh punya hati seperti itu ya teman-teman. Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi untuk menguji kualitas hati kita teman-teman. Nah, ini yang saya kesimpulan terakhirnya ya, bahwa kualitas hati itu penting banget teman-teman. Ketika kita ketemu dengan Chalnas yang belum closing, apakah hati kita mau sabar? Apakah hati kita mau tetap tekun dan rajin? Terus kalaupun ketika kita nanti diizinkan Tuhan ketemu dengan nasabah yang ternyata udah sakit, jangan kita syukurin ya teman-teman, kita diizinkan Tuhan, apakah kualitas hati kita tetap humble seperti itu? Itu sebabnya sekali lagi jangan putus asa teman-teman BE dan BP yang belum closing, udah berapa kali prospekkan ya, bahwa di sini nggak cuma sekedar cari komisi, tetapi kualitas hati kita diuji. Itu sebabnya kita mesti lakukan apa yang menjadi bagian kita, usaha tampak dan usaha tidak tampak itu penting banget. Ketika kita melakukan usaha tidak tampak di BDT itu, jurnal syukur, itu penguatan buat kita untuk tetap struggle di bisnis ini, untuk tetap setia. Oke, itu aja. Tuhan berkati. Terima kasih.